kebodohan itu bisa menyebabkan orang tersesat dan menyesatkan. Jadi ini kebodohan skupnya sudah jelas, dan setiap hari dari waktu ke waktu kita selalu menghadapi problem yang bermacam-macam dan berganti-ganti, mulai dari yang kecil-kecil sampai dengan yang besar-besar, sehingga kita membutuhkan pedoman yang baik untuk mengatasinya. Begitu ada problem, kita harus mengatasi. Tetapi pedomannya apa kita mengatasi? Yang kalau di profesi-profesi yang sangat sensitif atau sangat rawan terhadap kecelakaan, biasanya itu standard operational procedure itu ketat sekali. Ya, seharusnya kita juga seperti itu ketika kita menerapkan agama kita. Ya. Alhamdulillah kita seringkali bisa mengatasi dengan baik masalah-masalah yang timbul. Tapi kadang-kadang kita tidak mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah tertentu. Oleh karena itu, kita suka pergi ke orang-orang yang kita anggap berwawasan luas untuk berkonsultasi atau untuk memohon petunjuk bagaimana kita bisa mengatasi masalah tersebut. Tapi kita sering menghadapi kesulitan mencari orang yang bisa dimintai pengarahan. Karena berbagai hal, antara lain misalnya kita sulit mencari orang yang benar-benar menguasai masalah yang sedang kita hadapi. Karena setiap masalah yang kita hadapi itu kompleks. Apalagi kalau kita merasa sulit mengatasinya, maka berarti kompleksitasnya itu tinggi dan bisa menyangkut berbagai variabel. Yang kedua, kalau ada yang menyediakan sebagai konsultan, kita pasti membayar dengan harga yang tinggi, padahal kita tidak selalu siap mengeluarkan dana selain untuk konsumsi sehari-hari. Dan ada kemungkinan kita sulit mendapatkan seseorang yang tepat, dimintai saran di bidang yang spesifik yang sedang kita hadapi. Misalnya, kita menghadapi sesuatu masalah yang berkaitan dengan kejiwaan dan agama. Ada konsultan kejiwaan, tapi konsultannya tidak ngerti masalah agama. Atau sebaliknya, ini karena ada masalah agama, kita konsultasi dengan orang yang mengerti agama. Tapi dia tidak ngerti psikologi. Akhirnya kesimpulannya dan keputusannya itu menjadi timpang. Ya. Akibatnya kita bertemu dengan orang yang tidak tepat. Kita menjadi asal siapa saja, ya udah deh adanya ini. Nah, orang yang tidak tepat itu dia bodoh, dalam bahasa Arab disebut jahil, dalam arti tidak memiliki ilmu yang cukup, terutama ilmu tentang Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kebijakan-kebijakannya di dalam mengelola kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi menurut saya mengetahui tentang Allah dan kebijakannya itu penting, karena kita hidup di alam raya ini, kita sendiri diciptakan oleh Allah dengan karakter-karakter yang diciptakan oleh Allah, dalam lingkungan yang lingkungannya itu juga diciptakan oleh Allah, yang mekanismenya itu semua diatur oleh Allah. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Kita seringkali ketemunya orang yang dalam tanda kutip bodoh, dalam arti tidak memiliki ilmu yang cukup bagi seseorang, terutama ilmu tentang Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kebijakan-kebijakannya dalam mengelola kehidupan di dunia dan di akhirat. Kita tidak minta pengarahan, kita minta pengarahan dan dia memberi saran. Karena kita minta, dia memberi saran. Ya ada kalanya dia itu memang mengerti kemudian menjawab. Tapi kadang-kadang yang kita mintai saran itu sebenarnya ilmunya tidak memadai, tapi dia malu kalau dianggap tidak ngerti. Lalu terus dia asal ngomong. Ya. Jadi dia memberi saran-saran tanpa dasar keilmuan yang benar. Akibatnya saran-saran yang dia berikan itu tidak tepat. Tidak tepat itu istilah lain itu sesat dan membuat kita tersesat. Berarti saran itu menyesatkan. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa nasihat dari orang bodoh
itu sesat dan menyesatkan. Ini sabda Nabi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ini bagian yang pertama, ini latar belakang keilmuannya. Bahwa Allah itu kalau mencabut ilmu tidak dengan cara ilmu dari, kalau kita menganggap ilmu itu ada di kepala atau di otaknya atau di pikirannya, ilmu itu tidak diambil dari kepalanya. Tapi caranya ulamanya itu dimatikan. Ulama itu jamak dari alim. Alim itu orang yang banyak ilmunya. Nah, orang banyak ilmunya itu tidak harus berarti ilmu agama saja. Karena orang seringkali kalau menyebut ulama itu orang yang berilmu agama. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ulama itu ya ilmu segala macam. Gitu. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai tidak ada lagi orang yang berilmu. Karena nggak ada yang berilmu, lalu orang yang tidak berilmu diangkat menjadi ustadz, diangkat menjadi wali kota, dianggap menjadi gubernur dan sebagainya. Ittakhadhan nasu ru'asa'a juhalan. Mereka bodoh, tapi diangkat menjadi pemimpin atau pengemuka. Ya. Pemimpin itu bisa formal, bisa tidak formal. Yang tidak formal misalnya ustadz atau kiai, yang formal misalnya gubernur atau menteri atau bahkan presiden. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya bagaimana cara mengatasi masalah kita ini. Bisa masalah pribadi, bisa masalah masyarakat. Kalau masalah pribadi itu ya biasanya hubungan antar pribadi yang mempengaruhi mental seseorang. Tapi kalau masyarakat bisa mengenai masalah ekonomi, masalah keadilan sosial dan sebagainya. Nah, ketika mereka ditanya, fa'aftahu bi ghairi ilm, mereka memberi fatwa tanpa dasar ilmu. Fadhallu wa adhallu, maka mereka menjadi sesat dan menyesatkan. Saya berusaha menerapkan hadis ini dengan begini, bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu kan sering mendengarkan omongan saya. Dan ada kemungkinan bapak-bapak dan ibu-ibu memakai omongan saya itu sebagai pedoman untuk mengatasi masalah atau dalam beribadah itu digunakan. Kalau saya ngomong yang salah, saya khawatir Bapak Ibu nanti menerapkannya salah. Nah, saya berusaha menerapkan hadis ini dengan cara hati-hati. Saya cara memilih hadis, cara memilih ayat, saya hati-hati. Ketika memilih ayat, saya coba cek tafsirnya. Ketika saya mengutip hadis, saya cek penjelasannya supaya tidak salah. Dan oleh karena itu, kalau misalnya ada yang bertanya dan saya tidak bisa menjawab atau pengetahuan saya kurang, saya lebih baik bilang, mohon maaf, saya nggak ngerti. Lebih baik saya bilang, barangkali minggu depan itu kita bahas ini. Ya. Kalau bisa ini, bukan hanya kalau bisa, kita harus menerapkan ini siapapun kita. Ya, siapapun kita. Kalau kita ngomong, jangan sampai ngomong yang tanpa dasar, nanti jangan-jangan omongan kita dikutip dan dipakai oleh orang lain. Apalagi kalau kita ini sudah berumur. Orang sudah berumur itu seringkali dikira semua orang, terutama oleh anak-anak muda, kita itu bijaksana. Tapi kan tidak selalu. Ya. Nah, ini jadi kita introspeksi untuk diri kita sendiri dan juga melihat situasi. Nah, nasihat yang tidak berdasarkan kebenaran itu sangat berbahaya. Baik berbahaya bagi individu yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Karena bila nasihat itu dilaksanakan dalam bentuk tindakan, maka tindakan itu akan mengakibatkan kerusakan. Termasuk kerusakan akhlak dan kerusakan tatanan hidup yang harmonis. Karena kalau penyelesaiannya itu nggak baik, bisa juga menjadi masyarakat itu terkotak-kotak. Terkotak-kotak menjadi bermusuhan antara satu kelompok dan kelompok lain. Kerusakan itu makin besar dan makin luas dampaknya jika nasihat yang tidak berdasarkan kebenaran itu dilaksanakan oleh orang yang memegang kekuasaan. Karena mereka yang memegang kekuasaan itu
bisa mengeluarkan perintah agar masyarakat yang di bawah kekuasaannya itu melakukan langkah-langkah yang keliru, memberi saran tapi salah. Makanya seperti menghadapi COVID ini harus hati-hati, jangan sampai salah. Cuma kadang-kadang kita itu ilmu kita itu terbatas, dan memang kita punya ahli virus mengatakan begini, ahli paru-paru mengatakan begitu dan sebagainya. Itu bisa berbeda-beda. Makanya si pengambil keputusan itu harus hati-hati benar. Jadi kebodohan itu baik pada diri penasehat maupun penerima nasihat sangatlah berbahaya dan memiliki daya rusak, karena orang yang bodoh cenderung berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Misalnya, orang yang tidak mengetahui atau tidak bisa membedakan rizki yang halal dan rizki yang haram cenderung mencari penghasilan yang sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya tanpa mempertimbangkan halal haramnya rezeki itu. Dan ini kita saksikan marak sekali di negara kita ini, sehingga mereka tidak membedakan antara ini halal atau haram. Akibatnya dia berbuat sesuatu yang tidak dia berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya, yaitu misalnya tindakan korupsi terhadap anggaran negara, karena dia tidak tahu ini halal apa haram. Yang berarti korupsi itu merampas dana yang sebenarnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu misalnya anggaran dari negara diberikan kepada fakir miskin yang terkena dampak COVID. Yang tidak langsung itu misalnya dana itu untuk membangun jembatan. Yang jembatan itu diharapkan bisa membantu meningkatkan ekonomi orang-orang di daerah itu karena transportasi menjadi mudah, biaya hidup menjadi lebih murah. Tapi kalau itu dikorupsi, akhirnya mereka tetap saja terbelakang secara ekonomi. Misalnya lagi, seseorang yang tidak mengetahui halal haram bisa tega memeras dana masyarakat, malah kadang-kadang memeras anak buah. Anak buah mau disekolahin oleh negara harus bayar kepada atasan. Mau dilantik untuk jabatan lebih tinggi harus bayar kepada atasan. Ini namanya pemerasan. Ya. Jadi kebodohan itu bisa mendorong seseorang untuk memeras masyarakat yang tidak perlu. Misalnya lagi dengan cara mewajibkan masyarakat melakukan sesuatu. Wajib orang yang akan melakukan ini, melakukan itu harus prosesnya harus mempunyai sertifikat ini. Tapi untuk memperoleh itu biayanya mahal sekali, jutaan. Bisa saja misalnya biaya resminya yang cost of the product, ya, biaya produk atau jasanya itu hanya 100.000, tapi dia harus melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh pejabat itu, dia harus membayar 2 juta. Nah, ini kan kasihan. Ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, misalnya ya dia pejabatnya, dia pengusahanya, itu dia bisa membuat peraturan yang peraturan itu menguntungkan perusahaannya sendiri. Ya. Nah, sebenarnya Rasulullah sudah memperingatkan bahwa suatu saat umat manusia itu akan mengalami situasi semacam itu karena langkanya orang yang berilmu. Langkanya orang yang berilmu bukan dikarenakan orang-orang yang berilmu itu kehilangan ilmunya, tapi karena banyak orang-orang yang berilmu meninggal, baik meninggalnya karena sakit atau karena dibunuh oleh orang-orang yang tidak menyukai ditegakkannya kebenaran. Orang-orang yang tidak suka kebenaran tega membunuh para ilmuwan secara umum, ya. Kita seringkali kalau ilmuwan di bidang agama menyebutnya ulama, tapi bisa juga ilmuwan itu ahli hukum negara. Ahli hukum negara itu bisa jaksa, bisa hakim, bisa advokat, karena mereka menganggap bahwa para ilmuwan itu mengganggu langkah-langkah mereka mencari keuntungan pribadi
atau kepentingan kelompok dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, maraknya kebodohan adalah salah satu dari tanda dekatnya masa kehancuran. Istilah yang dipakai oleh Rasulullah itu as-sa'ah. As-sa'ah itu saat kehancuran. Sabda Nabi, "Inna min asyratis sa'ati ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadharuz zina." Sesungguhnya di antara tanda-tanda datangnya saat kehancuran adalah diangkatnya ilmu. 1. 2. Merebaknya kebodohan dan diminumnya minuman keras serta praktek perzinaan yang terang-terangan. Nah, ini perzinaan terang-terangan ini sangat mudah kita lihat. Kita buka di internet, kita Google, kita ketik 2 huruf saja, itu udah keluar itu tawaran-tawaran. Ya, tawaran-tawaran itu keluar. Mohon maaf saya tidak menyebut 2 huruf itu huruf apa. Nanti kalau ada yang tidak kenal lalu mencoba, malah yang seharusnya tidak ngerti malah menjadi ngerti. Ya. Nah, orang bodoh misalnya tidak bisa memahami kebijakan Allah dalam menciptakan pasangan-pasangan di alam raya. Ini saya ambil contoh. Ya. Kebodohan itu bisa menyebabkan kehancuran. Kebodohan karena tidak memahami kebijakan Allah dalam menciptakan pasangan-pasangan di alam raya ini. Pasangan-pasangan itu ada baik, ada buruk, ada laki, ada perempuan dan sebagainya. Konteks yang saya bicarakan itu pasangan laki dan perempuan yang menjadi suami istri. Nah, mereka memilih yang tidak berpasangan itu. Misalnya sama-sama wanita, sama-sama laki-laki, itu kan merusak tatanan. Tatanannya itu ya pasangannya laki dan perempuan. Ini sejak zaman dulu sudah terjadi. Allah berfirman, "A'innakum latan." Ini Nabi Lot ya. Nabi Lot memperingatkan kepada umatnya. "A'innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun." Ini ada kata kunci, tajhalun, bodoh. Apakah kamu memenuhi nafsu dengan cara bergaul dengan sama-sama laki-laki, dengan syahwat, bukan dengan wanita? Sungguh kalian ini masyarakat yang bodoh. Jadi kebodohan tidak mengerti bahwa Allah itu menciptakan keseimbangan itu dengan cara membuat berpasang-pasangan. Dengan pasang-pasangan itu nanti akan seimbang. Sehingga kalau kita baca demografi, misalnya populasi dunia itu hampir seimbang, ya, hampir seimbang. Dan itu di mana-mana, di negara manapun itu seperti itu. Jadi Allah itu memang mengatur keseimbangan. Tapi kalau orang kemudian menyimpang dari ketentuan itu, maka hancurlah kehidupan ini. Contoh lain, termasuk kebodohan adalah berbuat aniaya kepada orang lain. Bahkan kepada saudara sendiri. Seperti yang dilakukan oleh kakak-kakaknya Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf. Nah, kalau kakaknya Nabi Yusuf itu bisa melakukan itu, maka zaman sekarang pun juga bisa. Ya. Ini kata-kata Nabi Yusuf ketika sudah sama-sama menjadi dewasa. Mereka Nabi Yusuf itu menyamar, dia menjadi pejabat, dia memakai pakaian kebesaran. Nah, kakak-kakaknya datang untuk membeli gandum, tidak mengenali bahwa itu Yusuf. Lalu Nabi Yusuf bertanya, "Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun?" Kamu tahu nggak apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Saudaranya ini adiknya Nabi Yusuf, Bunyamin. If antum jahilun, ketika kalian pada saat itu jahil, bodoh, tidak mengerti hukum-hukumnya Allah. Ya. Jadi orang yang tidak mengetahui hukum-hukumnya Allah itu ada kebijakan-kebijakan Allah. Itu bisa tega terhadap adiknya sendiri. Ya, kita tahu bahkan ada yang membunuh saudara sendiri yang saat yang awal lagi di sejarah kemanusiaan, yaitu anaknya Nabi Adam, Kabil, yang membunuh Habil.
Contoh lain, orang bodoh bahkan tidak memahami bahwa mereka seharusnya menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga mereka mau diajak menyembah makhluk yang tidak bisa menciptakan suatu apapun. Mereka tertarik pada patung yang dibentuk dan diukir dengan indah. Padahal patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahkan dalam proses pembuatan patung itu dipukul-pukul, dipahat, dan tidak bisa membela diri. Ini ketika Nabi Musa sudah berhasil menyeberang dari Mesir ke Sinai melalui Laut Merah. Kemudian ketika di perjalanan, mereka rombongan Nabi Musa itu melihat ada orang-orang yang menyembah patung. Digambarkan oleh Allah di surat Al-A'raf, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ. Kami seberangkan Bani Israel, seberangkan lautan, lalu mereka lewat pada masyarakat yang sedang menekuni menyembah patung. Lalu mereka minta kepada Nabi Musa, qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lakum alihah. Musa, jadikan dong untuk kita Tuhan yang lebih bagus atau Tuhan yang seperti mereka itu. Dan kita tahu beberapa waktu setelah itu kan mereka, banyak di antara mereka itu menyembah patung anak sapi yang dibuat dari emas. Jadi ditegur oleh Nabi Musa saat itu masih nggak mempan, ya namanya bodoh. Waktu mereka minta Tuhan yang seperti mereka sembah itu, Nabi Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian ini memang masyarakat yang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu menyembah pun itu nggak tahu yang mana yang berhak disembah. Nggak bisa berbuat apa-apa. Membuat pohon juga nggak bisa. Padahal kita makan harus dari pohon. Kok disembah? Sesama manusia. Manusia kok disembah? Ya itu karena tidak mengetahui tentang ketuhanan. Contoh lagi. Banyak orang melakukan kebodohan dengan melakukan pelanggaran atas amanah yang diembankan kepadanya. Jadi seseorang dikasih amanah, contoh yang paling gampang, dikasih jabatan apapun, misalnya jabatan kepala perpustakaan, jabatan kepala sekolah, jabatan menteri, jabatan anggota DPR, jabatan presiden, gubernur dan sebagainya. Banyak orang itu bodoh dengan cara melanggar amanah itu, dan Allah sudah menegurnya, sudah memperingatkannya di surat Al-Ahzab. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Kami sudah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung dan semua makhluk. Semuanya tidak sanggup. Bahkan mereka takut tidak bisa melaksanakannya. Tapi wa hamalahal insan, manusia yang menyanggupi untuk melaksanakan amanah. Amanah itu begini. Diperintah terus kemudian pelaksanaannya diserahkan kepada dia mau atau tidak. Bandingkan kalau batu itu diperintah oleh Allah, antara lain perintahnya yang kita bisa pahami dari kelakuan batu. Batu, kalau kamu berada di atas kemudian dilepas, jatuhlah ke bawah. Kalau kamu di atas bukit, tidak ada yang mengganjal kamu, menggelindinglah kamu dari atas ke bawah. Itu begitu tidak ada hambatan, dia langsung menggelinding. Nggak usah mikir-mikir, di bawah ada apa, aku menjatuhi orang atau tidak, aku nanti jangan-jangan ketika menggelinding itu membunuh banyak manusia di bawah. Dia nggak mikir, karena memang dia melaksanakan begitu aja. Kalau manusia dikasih tugas, kemudian pelaksanaannya kamu timbang-timbang deh. Misalnya sholat 5 kali sehari, itu kemudian pelaksanaannya terserah kamu. Tapi dikasih ketentuan, misalnya zuhur jam sekian sampai jam sekian. Tapi kemudian ada di antara mereka yang
lelet, nunda-nunda, atau bahkan ada yang tidak mau melaksanakan. Nah, karena manusia itu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan melaksanakan perintah itu atau tidak, maka dia dibarengi dengan tanggung jawab. Nah, kalau ada amanah pasti ada tanggung jawab. Nah, kalau ada tanggung jawab pasti ada insentif dan hukuman. Ada reward and punishment. Untuk batu, karena nggak ada pilihan, nggak ada reward and punishment. Tapi karena manusia diberi kebebasan, diberi dalam hal melaksanakan ini secara amanah, maka harus ada reward and punishment. Tapi innahu kana zaluman jahula. Manusia itu punya kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri dan bodoh. Bodohnya gimana? Sudah dikasih amanah, dia tidak mau melaksanakan. Padahal tidak melaksanakan itu akan menyakiti diri sendiri. Bisa akibatnya dia sengsara dalam hidupnya, bisa juga dia besok di akhirat masuk neraka. Tapi dia tega membiarkan dirinya sengsara seperti itu. Kalau orang tega membiarkan dirinya tersiksa, itu kan bodoh namanya. Oleh karena itu, kita yang selalu berusaha menghindari kebodohan, jangan pernah mau diajak mengabdi kepada selain Allah. Kita mengabdi hanya kepada Allah. Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad diajak menyembah selain Allah. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Hai orang-orang yang bodoh. Bodoh karena yang selain Allah itu kan tidak bisa menciptakan apa-apa. Coba deh, yang kecil aja, daun satu lembar saja. Bisa nggak manusia menciptakan daun satu lembar? Dia paling bisa membuat dari plastik. Tapi kalau daun itu kan bisa dari kecil menjadi besar, dari kuning menjadi hijau, nanti bisa menjadi kuning, menjadi coklat dan kering. Itu karakternya daun. Kalau dia hanya membuat artificial tree gitu, ya artificial dibuat dari plastik atau bahan apapun, nggak bisa tumbuh dan tidak mengering seperti itu. Berarti tidak bisa membuat daun. Nah, kalau selain Allah tidak bisa membuat apa-apa, ya jangan menyembah selain Allah. Jangan mengabdi kepada selain Allah. Orang-orang yang mengabdi kepada Allah itu selalu rendah hati dan tidak perlu melayani ajakan atau olok-olok orang bodoh. Jadi ini saya mengajak, kalau bodoh itu menjurus kepada kerusakan, saya mengajak, ayo kita jangan mengikuti itu. Pertama, kalau ada orang mengajak menyembah selain Allah, kita tidak mau. Yang kedua, orang-orang yang mengabdi kepada Allah itu selalu rendah hati dan tidak perlu melayani ajakan atau olok-olok orang yang bodoh. Diajak untuk melakukan pelanggaran, sorry, nggak mau. Bahkan diolok-olok pun, udah jangan dilayani. Karena orang mengolok-olok kalau dilayani itu jadinya berantem. Jadi diolok-olok biarin aja. Kamu nggak sakit hati, nggak usah sakit hati. Dia nanti mempertanggungjawabkan kelakuannya sendiri kepada Allah. Aku juga mempertanggungjawabkan perilaku saya kepada Allah. Nah, karakternya hamba Allah itu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila ada orang-orang jahil, orang-orang bodoh menyapa mereka, menyapa dengan kata-kata kasar atau mengajak sesuatu yang buruk, mereka mengucapkan kata-kata yang baik, salama, kata-kata yang membawa kepada keselamatan, tidak menantang-nantang. Lagi, langkah yang baik untuk menghadapi orang bodoh. Allah menganjurkan kita dengan lapang dada meninggalkan orang-orang yang suka terlibat dalam kebodohan. Udah, tinggalkan aja, tapi meninggalkannya dengan lapang dada sambil mohon perlindungan kepada Allah terhadap godaan syaitan.
Kita suruh memaafkan mereka. Khudil afwa wal mur bil urfi wa'rid 'anil jahili. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang yang suruhlah orang untuk mengerjakan yang baik serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un 'alim. Dan kalau kamu diajak atau digoda oleh setan, mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lagi, bagaimana dengan perzinahan? Jangan mau diajak. Perzinahan itu termasuk perbuatan bodoh. Kalau ada ajakan untuk melakukan kebodohan semacam itu dengan ancaman penjara misalnya, kalau kamu tidak mau, aku penjara. Maka kita kalau tidak mau bodoh, tinggal di penjara itu lebih baik tanpa melakukan perzinahan daripada melakukan perzinahan tapi tidak di penjara. Ini terjadi pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf waktu itu istrinya pejabat yang pengaruhnya kuat mengatakan, memang aku yang mengajak dia. Kalau dia tidak mau menuruti ajakanku, akan aku penjara dia. Ya, ini kerajaan zaman itu, kerajaannya itu totaliter, itu si pejabat-pejabatnya itu bahkan istrinya pun bisa memenjarakan seseorang meskipun tidak salah. Jadi Nabi Yusuf diancam dan itu dikatakan di hadapan publik, memang aku yang ngajak. Kalau dia tidak mau, akan aku penjarakan. Nabi Yusuf langsung merespon. Meresponnya tidak kepada wanita itu, meresponnya kepada Allah. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Tuhan, aku lebih suka di penjara daripada aku menuruti ajakan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin. Kalau engkau tidak memalingkan aku dari ajakan mereka, tentu aku akan terjerumus kepada mereka. Wa akum minal jahilin, dan aku menjadi orang yang bodoh. Ini ajakannya berzina. Bisa juga ajakannya itu berkorupsi. Ayo kerjasama korupsi. Sorry, aku nggak bisa. Kalau nggak mau penjara, biarin. Ya. Saya pernah mendengar ada seorang pejabat diperintah untuk membalik nama aset negara menjadi milik pribadi. Dia tidak mau, langsung dia dipecat. Dia bilang, lebih baik kalau dipecat daripada aku melanggar. Nah, jadi dipecat mending, masuk penjara, biarin aja dia masuk penjara. Tapi aku tidak mau menjadi orang yang bodoh. Orang bodoh itu suka melanggar-langgar. Nah, orang bodoh itu seringkali mengatakan atau melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ya, nggak ada manfaatnya dilakukan. Untuk apa? Kalau orang yang pinter nggak mau dong. Nah, kita tidak usah bergabung dengan mereka agar tidak ikut serta dalam kebodohan. Wa idza sami'u lahwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Dan apabila mereka itu mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Kesejahteraan atas dirimu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Nah, jadi misalnya, yuk main game yuk, game online. Untuk apa? Kalau itu nggak ada gunanya, sorry, nggak, aku banyak kerjaan. Nah, itu kan game online itu kan mengasihkan itu. Saya menyaksikan sendiri banyak anak-anak muda yang sampai larut malam, subuh baru mereka pulang. Pulang bukan untuk sholat subuh, tapi pulang untuk tidur. Jadi semalaman itu doing nothing, hanya main game saja. Ya, saya itu prihatin, besok itu mau jadi apa? Ya.
Nah, kalau kita terlanjur terjerumus dalam suatu kesalahan karena kebodohan, karena tidak tahu hukumnya misalnya. Waduh, aku dulu ikut-ikutan. Kalau kita sudah terlanjur karena kebodohan, kita cepat-cepat mohon ampun kepada Allah dan memperbaiki perilaku. Allah menjanjikan akan mengampuninya. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum. Kataba rabbukum 'ala nafsir rahmah. Annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Kalau datang kepada kamu orang-orang yang beriman, yang mengimani ayat-ayat kami, katakan salam untuk kalian. Allah menyayangi kalian. Bentuknya apa? Siapa yang berbuat buruk di antara kalian karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan dia memperbaiki perilakunya, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kadang-kadang kita ini dulu nggak tahu, melakukan kesalahan-kesalahan, terus sekarang sadar, sekarang sudah ikut pengajian sana sini, lalu kita sadar, ya cepat-cepat kita mohon ampun, mudah-mudahan Allah mengampuni. Ya. Kadang-kadang kan kita sering mendengar di antara kita sendiri nih, dulu zaman jahiliyahku gitu aja. Jahiliyah itu kan artinya bodoh. Zaman jahiliyahku, jangan kebodohanku, aku belum tahu, aku melakukan ini itu. Ya alhamdulillah sekarang aku makin rajin ke masjid, jadi tahu bahwa apa yang aku lakukan dulu itu salah. Terus mohon ampun kepada Allah, mumpung masih dikasih umur. Ya. Kalau dikasih umur berarti masih dikasih kesempatan untuk kembali kepada Allah, memperbaiki diri, dan kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Nah, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, nasihat orang bodoh bisa sesat dan menyesatkan serta menyebabkan kehancuran. Termasuk tindakan bodoh adalah antara lain menolak pernikahan beda jenis, menganiaya orang lain, menyembah sesuatu yang tidak berkuasa, dan melanggar amanat. Orang yang agar kita tidak bodoh, kita mengabdi hanya kepada Allah, kita tidak melayani ajakan bodoh, kita tinggalkan yang tidak bermanfaat, dan kita cepat-cepat bertaubat setelah melakukan pelanggaran. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat agar jauh dari kebodohan. Amin.